saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 materi pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, nama saya Sri Ayamiasi SPD dari SD Negeri Wonorejo, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Kulon Progo. Terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, lalu apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Lalu, mengapa harus seperti itu? Karena setiap murid adalah unik. Mereka punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Begitu juga dengan minat, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Semuanya pasti berbeda kan? Nah, disinilah diperlukan kebutuhan guru untuk memenuhi kebutuhan murid yang berbeda, agar semua murid merasa nyaman saat belajar dan juga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu, bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran di kelas, guru yang pertama harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan murid, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, melakukan manajemen kelas yang efektif, melakukan penilaian yang berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, terkait dengan kesiapan belajar, minat murid, dan juga profil belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan pengetahuan yang menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat setiap murid pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Terkait dengan profil belajar murid, kita harus melihat dari profil lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara sebagai berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan referensi terhadap praktek pengajaran. Berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapat murid di kelas sebelumnya, dan menggunakan penilaian formatif dan diagnostik. Lalu strategi apa untuk mendiferensiasikan pembelajaran? Yang pertama, diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan juga diferensiasi produk. Guru dapat memilih atau mengkombinasikan modelnya. Untuk diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasikan bisa dilakukan dengan membedakan format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum ya. Terkait dengan diferensiasi proses, berupa kegiatan memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani murid. Terkait dengan diferensiasi produk, berupa bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pelajari dengan cara membedakan, memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Lalu, adakah keterkaitan materi antara modul 2.1 dengan modul sebelumnya? Tentu saja ada. Yang pertama yaitu hubungan antara modul 1.1 dengan modul 21. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid
sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Lalu, apa hubungannya dengan modul 1.2 dengan modul 2.1? Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar berpihak pada murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Hubungan antara modul 1.3 dengan modul 2.1 yaitu dalam pembelajaran berdiferensiasi ini dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Hubungan antara modul 1.4 dengan modul 2.1 yaitu dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, maka antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Mungkin itu saja dari saya. Salam dan bahagia, guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.